Berita tentang Menkominfo yang menjadi tersangka atas dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya meramaikan jagat media belakangan ini. Tapi apakah teman-teman tahu, BTS itu apa sih? BTS di sini bukan boyband asal Korea Selatan, ya teman-teman. Yuk kita simak beberapa informasi terkait BTS berikut ini. Apa itu BTS? BTS atau Base Transceiver Station adalah stasiun pemancar dan penerima yang digunakan dalam sistem komunikasi seluler untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Ini memungkinkan perangkat seluler, ponsel, untuk terhubung ke jaringan seluler dan melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, atau menggunakan layanan data. Asal-usul BTS. Pada awalnya, teknologi seluler menggunakan sistem analog untuk komunikasi nirkabel. Namun, dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan akan kapasitas dan kecepatan komunikasi yang lebih tinggi, sistem analog digantikan oleh teknologi digital. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, perkembangan sistem seluler generasi kedua, 2G, mulai dilakukan. Teknologi seperti Global System for Mobile Communication, GSM, digunakan sebagai standar komunikasi nirkabel dalam sistem 2G. Pada saat itu, BTS merupakan bagian dari infrastruktur jaringan yang menggunakan stasiun basis sebagai titik pusat yang mengendalikan komunikasi seluler di area tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan jaringan yang lebih kuat dan lebih cepat, sistem seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G juga mengadopsi BTS sebagai komponen penting dalam infrastruktur mereka. BTS pada sistem seluler modern dapat mengoperasikan frekuensi yang berbeda dan mampu mengelola sinyal yang lebih kuat, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan stabil. Perkembangan BTS juga terkait dengan peningkatan teknologi antena, sistem transmisi, dan perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan seluler. Ini termasuk peningkatan kemampuan BTS dalam menangani lalu lintas data yang tinggi, meningkatkan kapasitas jaringan, dan menyediakan konektivitas yang lebih baik untuk pengguna. Cara kerja BTS. 1. Penerimaan sinyal. BTS mendeteksi sinyal yang dikirim oleh perangkat seluler yang berada dalam jangkauan. Sinyal tersebut diterima melalui antena penerima pada BTS. 2. Penyampelan dan konversi. Sinyal analog yang diterima diubah menjadi sinyal digital melalui proses pemrosesan sinyal. Sinyal digital ini nantinya akan digunakan dalam proses pemrosesan lebih lanjut. 3. Pengodean dan dekodean. Sinyal digital yang diterima dikodekan menggunakan metode yang ditentukan oleh protokol jaringan seluler yang digunakan, seperti GSM, CDMA, atau LTE. Pengodean ini membantu dalam mengelompokkan dan mengatur data yang akan dikirim melalui jaringan. 4. Modulasi dan demodulasi. Sinyal digital dikonversi menjadi sinyal radio frekuensi yang cocok untuk transmisi nirkabel. Proses ini melibatkan modulasi, yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang sesuai dengan frekuensi radio yang digunakan oleh jaringan seluler. Kemudian, sinyal tersebut dikirimkan melalui antena pemancar pada BTS. 5. Pemancaran sinyal. Sinyal yang telah dimodulasi dipancarkan melalui antena pemancar pada BTS. Antena ini mengarahkan sinyal ke area tertentu yang ditangani oleh BTS, yang dikenal sebagai sel. Sel ini merupakan unit area yang tercakup oleh satu BTS. 6. Pengaturan daya. BTS juga bertanggung jawab untuk mengatur daya pemancaran sinyal, agar sesuai dengan kebutuhan jaringan. Ini melibatkan pengaturan daya transmisi untuk memastikan cakupan yang optimal dan menghindari interferensi dengan sel lain dalam jaringan. 7. Pengelolaan panggilan. Selain fungsi dasar sebagai pemancar dan penerima sinyal, BTS juga bertanggung jawab untuk mengelola panggilan suara dan data. Ini meliputi mengarahkan panggilan ke tujuan yang benar, mengatur alokasi saluran, dan memantau kualitas sinyal untuk memastikan pengalaman komunikasi yang baik bagi pengguna. Demikian informasi seputar BTS atau Base Transceiver Station. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.